Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran modul 8 pendapatan dan beban untuk mata kuliah praktikum pengauditan. Sebelum memulai video pembelajaran, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Zahwa Yunita Lubis, dan teman-teman saya, Azahra Yuni Puspita, Bella Putri Sakina Sipahutar, Diba Amelia Rahwani, Dwi Fadila Apriliana Zaitwa, dan Rena S. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke video pembelajaran modul 8. Sebelum kita mengerjakan modul 8, pendapatan dan beban, ada baiknya kita membaca instruksi terlebih dahulu. Yang pertama, mempelajari terlebih dahulu internal control questionnaire gaji dan upah yang telah dibuat Lita pada buku 1, halaman 168 sampai 171. Yang kedua, mencermati informasi dan data pada buku 1, halaman 172 sampai 212. Yang ketiga, membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan pendapatan dan beban pada buku 2 halaman 124. Yang keempat, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo. Selanjutnya kita akan mengerjakan prosedur audit. Nah, prosedur audit yang pertama, siapkan schedule utama. Itu terdapat pada indeks PL3. Yang kedua, minta daftar beban, operasi, dan cocokkan dengan buku besar. Sudah dilakukan oleh PT Subus. Lalu yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan bulan-bulan sebelumnya. Ada di indeks APR 1.3. Lalu yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Ini ada pada indeks KPR 1.3. Lalu yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu pemeriksaan akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ini sudah dilakukan oleh PT Subus. Lalu yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh penjabat yang berwenang. Ini sudah dilakukan oleh PT Subus. Lalu yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ini sudah dilakukan oleh PT Subus. Nah, yang kedelapan, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini terdapat pada indeks PL3. Yang kesembilan, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini terdapat pada indeks PL3. Lalu yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini terdapat pada indeks PL3. Untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun tersebut. Ini terdapat pada indeks PL3. Yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pihak yang tepat. Ini sudah dilakukan oleh PT Subus.
Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Ini terdapat pada PL3. Lalu yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ini terdapat pada indeks PL3. Lalu yang ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Dan ini juga terdapat pada PL3. Selanjutnya, Baiklah, untuk mengerjakan modul 8, kita membutuhkan informasi dari buku 1 halaman 172 sampai 212. Tapi informasi utamanya ada di halaman 172 dan 173. Modul 8 kita mulai dengan mengerjakan indeks PL3 di halaman 125 dan 126. Pertama-tama dilakukan dulu pemeriksaannya. Jadi bisa dilihat di halaman 172, Saudari Olivia memberikan informasi yang diperlukan oleh auditor, yaitu saya, dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional, yaitu PL3, dan data perpajakan, yaitu indeks M2, untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2018. Daftar perhitungan PPh pasal 21 yang sudah dibuat oleh perusahaan, yaitu Saudari Olivia, ada di halaman 172 di dalam tabel. Setelah melakukan pemeriksaan, didapatlah beberapa hasil temuan pemeriksaan, yaitu yang ada di halaman 173. Pertama, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan dicatat pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Karena ini PPh pasal 21, jadi seharusnya dicatatkan pada akun beban gaji, bukan beban lain-lain. Maka penyesuaiannya, hasil pemeriksaan dari utang pajak ditemukan terjadi salah catat PPh pasal 21 ke dalam akun beban lain-lain. Parenya, beban gaji pada debit, beban lain-lain pada kredit sebesar 19.877.000. Sesuai yang di tabel halaman 172 yang paling bawah, PPh pasal 21 yang telah disetor dari Januari hingga November. Hasil pemeriksaan yang kedua, dikatakan berdasarkan pemeriksaan BBK, bukti bank keluar, terdapat beban komisi penjualan selama 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Beban komisi penjualan ini diatasnamakan untuk perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa ini diberikan kepada pihak luar yang membantu melaksanakan penjualan bagi perusahaan. Jadi seharusnya dimasukkan ke akun jamuan dan representasi. Sebagai berikut. Jadi hasil pemeriksaannya terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Parenya jamuan dan representasi pada debit, perjalanan dinas dan akomodasi pada kredit sebesar 60 juta. Temuan yang ketiga, atas pemeriksaan BBK, bukti bank keluar nomor 02/11 tanggal 15 November 2018, ada pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis, dicatat di akun perlengkapan kantor. Karena diberikan untuk relasi bisnis, jadi seharusnya dimasukkan ke akun jamuan dan representasi.
Jadi temuannya terjadi salah catat atas representasi, malah dimasukkan ke akun perlengkapan kantor. Parenya jamuan dan representasi di debit dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Temuan yang keempat, atas pemeriksaan BBM, bukti bank masuk nomor 02/09 tanggal 14 September 2018 ada penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Pencatatannya debit di Bank Lopo, kredit di representasi dan jamuan sebesar 20 juta. Karena ini transaksi penjualan dan menjadi pendapatan lain-lain bagi perusahaan, maka seharusnya dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas. Tadinya dicatat di jamuan dan representasi, maka jamuan dan representasi pada sisi debit serta pendapatan lain-lain di sisi kredit sebesar 20 juta. Temuan yang kelima, berdasarkan pemeriksaan BBK, bukti bank keluar nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Karena ini beban 2018, seharusnya dicatat di laporan untuk tahun 2018. Jadi penyesuaiannya sebagai berikut. Hasil pemeriksaannya belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya dicatat di tahun 2019. Maka kesejahteraan karyawan pada debit dan beban yang masih harus dibayar pada kredit sebesar 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena ini beban yang masih harus dibayar utuh dari 2018. Jadi dicatatkan sebesar 100 juta rupiah. Lalu kita masuk ke PL3, buku 2, halaman 125. Di buku bagian per klien 31 Desember 2018 ini sudah diisikan dengan saldo per kliennya 2.630.694.255 rupiah. Lalu parenya kita masukkan dari hasil penyesuaian tadi. Ada beban gaji 19.877.000, lalu kesejahteraan karyawan 100.000, perjalanan dinas 60 juta, jasa profesional ini nanti kemudian akan dapat dari pengerjaan selanjutnya, jamuan dan representasi 84.500.000, itu dari 60 juta tambah 4.500 tambah 27 juta. Lalu perlengkapan kantor di kredit untuk pembelian HP tadi 4.500 dan pendapatan lain-lain 19.807, beban lain-lain 19.877.000. Lalu dilakukan perhitungannya per klien tambah debit kurang kredit untuk mendapatkan saldo per audit. Setelah dilakukan perhitungan dan ditotal, maka didapat saldo per audit 31 Desember 2018 ada sebesar 2.742.454.255 rupiah untuk beban operasional. Selanjutnya untuk mengerjakan indeks M2 halaman 127 di buku 2, yaitu untuk skedul utang pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian di M2 halaman 128, kita sudah bisa mengisi indeks M2 yang halaman 127. Sebelum mengerjakannya, kami beritahukan dulu bahwa bagian per klien ini sudah kami koreksi sehingga berbeda dari yang di buku. Perbaikannya harusnya yang per klien ini
Angkanya diisi dari neraca saldo di buku 1 halaman 15 dengan nomor akun 205, yaitu utang pajak PPh 21 di akun 20501 sebesar Rp8.703.250, lalu utang pajak PPh 23 di neraca saldo akun nomor 20502 tidak ada. Lalu utang pajak PPh 2529 di neraca saldo nomor akun 20503 Rp625.627.892 serta PPN keluar di neraca saldo sebesar Rp17.806.503, sehingga saldo per kliennya 31 Desember 2018 Rp652.137.645. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita bisa isi bagian debitnya. Utang pajak PPh 21 di bagian debit 8.640.000, di bagian kredit utang pajak PPh 23 untuk jasa profesional akuntan 400.000 di kredit. PPh pasal 25-29 tidak ada. 625 juta ini didapat dari informasi di halaman 173 yang paling bawah, yaitu dikatakan utang PPh badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember 45 juta dan SPT badan tahun 2018 Rp587.892, sehingga hasilnya Rp625.627.892. PPN keluar tidak ada perubahan. Lalu dilakukan perhitungan. Yaitu per klien dikurang debit ditambah kredit untuk mendapatkan saldo per audit. Sehingga didapatkan total saldo per audit 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp643.897.645 untuk bagian utang pajak indeks M2. Pada halaman 128 buku 2, yaitu di catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari utang pajak ditemukan. Jadi ada temuan pertama yaitu kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018, di mana total PPh 21 menurut catatan PT Subus itu senilai Rp28.580.250. Nah, lalu yang telah disetor atau dibayarkan itu senilai Rp19.877.000. Jadi ada utang PPh 21 yaitu senilai Rp8.703.250. Nah, semua data ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 172 di tabel total PPh pasal 21, dan di sini juga dijelaskan kalau telah disetor atau yang telah dibayarkan ini dari bulan Januari sampai bulan November. Lalu kita bandingkan berdasarkan perhitungan kita, yaitu kita dapat total PPh 21 berdasarkan hasil pemeriksaan itu senilai Rp19.940.250, yaitu yang kita dapat dari perhitungan kita pada halaman 129 yang ini di total PPh 21. Lalu yang telah disetor atau yang sudah dibayarkan yaitu senilai Rp19.877.000. Jadi ada selisih yaitu Rp63.250. Nah, jadi saldo per audit untuk gaji sebetulnya itu Rp63.250 berdasarkan perhitungan kita. Jadi ada kurang mencatat gitu ya. Jadi yang seharusnya dicatat itu senilai Rp19.940.250. Nah, karena kita ingin mendapatkan saldo auditnya itu Rp63.250,
sisi yang utama PPh 21 ini kita kurangkan dengan Rp63.250, sehingga nilainya itu menjadi Rp8.640.000. Jadi kita debitkan utang PPh 21 senilai Rp8.640.000, lalu kita kreditkan beban gaji senilai Rp8.640.000. Lalu untuk temuan yang kedua, ada pada halaman 173, yaitu atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jadi, belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan, yaitu senilai Rp400.000. Nah, untuk mendapatkan datanya itu bisa kita lihat dari halaman 16 buku 1 dengan kode akun 600.06, itu ada jasa profesional senilai 20 juta. Nah, yang kita ketahui kan untuk PPh 23 tarifnya kan 2%. Jadi 20 juta dikali 2% yaitu 400.000. Jadi kita debitkan jasa profesional 400.000 dan kita kreditkan utang PPh 23 senilai 400.000. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini ada tabel kolom yang lumayan banyak ya, teman-teman. Status penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, BPJS, jumlah penghasilan neto, PPKP, PHKP, dan PPh 21. Nah, jadi ini tuh kita isi sampai penghasilan bruto dan THR. Nah, jadi ini tuh disesuaikan dengan data di buku 1 halaman 172. Versinya teman-teman, yaitu masa kerja, penghasilan bruto, lalu THR-nya dipindahkan ke Excel-nya. Nah, jadi tabel ini tuh adalah tabel PPh perhitungan 21 versi dari PT Sugus. Nah, ini tuh sebagai auditor kita itu tidak percaya begitu saja dengan data yang diberikan oleh klien kita. Makanya kita membuat yang pertama itu membuat rekapan dari dapat kita lihat di buku 2 halaman 130. Di sini betul atau tidak jumlahnya yang disetor itu dan dilaporkan itu adalah 119.877.000. Nah, ternyata setelah dicek rekapan bukti pembayaran pajaknya itu ternyata betul. Di sini PPh pasal 21-nya itu yaitu 19.877.000 sesuai dengan yang dilaporkan di PT Sugus. Nah, jadi untuk perhitungan PPh 21 ini kita harus melakukan perhitungan ulang, tidak asal percaya oleh klien kita. Nah, di sini dapat kita lihat di buku 1 halaman 172. Nah, jadi dari perhitungan di atas ini indeks M21 ini adalah untuk menghitung PPh 21, yang dimana data yang dimasukkan itu cuma sampai THR aja. Jadi kita anggaplah penghasilan bruto ini adalah A, yaitu sebesar 195 juta. Nah, jadi 195 juta ini didapat dari mana? Nah, jadi 195 juta ini dapat dari penghasilan bruto per tahun, yaitu 180 juta ditambah THR-nya itu 15 juta, maka hasilnya 195 juta. Begitupun dengan Wansen, yaitu 96 juta ditambah 8 juta, maka hasilnya itu 104 juta. Lalu untuk Sugeng itu juga sama, 96 juta ditambah 8 juta, maka hasilnya itu 104 juta. Ya, begitupun juga dengan Yandi, yaitu 108 juta ditambah 9 juta, maka hasilnya itu 117 juta. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan si Iwan. Maka itu
Iwan itu dari total penghasilan brutonya per tahun itu 46.200.000 ditambah THR-nya 3.850.000, maka total penghasilan brutonya itu 50.050.000. Nah, lalu untuk biaya jabatannya itu, nah di sini yaitu 6 juta. Nah, jadi 6 juta itu didapat dari mana? Jadi total maksimalnya itu dari sini tuh 5% dari total penghasilan bruto. Tetapi maksimalnya itu adalah 6 juta. Maka hasilnya itu akan lebih, tetapi untuk biaya jabatan itu udah ada ketentuannya, maksimal itu 6 juta. Begitupun seterusnya, kalau dikalikan itu 5% dikali 15%. Maka begitupun juga seterusnya sampai dengan si Iwan. Nah, seterusnya itu begitupun seterusnya kalau dikalikan, sama ya teman-teman. Lalu ada BPJS. Nah, jadi BPJS di sini kalau kita lihat dari data PT Sugus di halaman 203 dan 222, kalian itu bisa cek ya teman-teman. Sebetulnya itu tidak ada data BPJS-nya. Kalau kita lihat iuran si Destri ini di halaman 208 itu totalnya itu sebesar Rp7.219.000. Maka begitupun selanjutnya. Lalu di sini ada jumlah penghasilan bruto. Nah, jumlah penghasilan bruto itu didapat dari total dari biaya jabatan total penghasilan bruto ditambah total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan. Maka BPJS itu lalu untuk jumlah penghasilan netonya itu didapat dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS, maka itu hasilnya itu sebesar 181.785.000. Nah, begitupun selanjutnya untuk Wansan yaitu 104 juta ditambah 5.200.000 ditambah 3.848.000 rupiah, 3.848.000 rupiah, maka hasilnya 94.952.000 rupiah. Terus juga dengan Sugeng dan begitu juga seterusnya sampai dengan lalu untuk jadi untuk menghitung PTKP ini dari dari masing-masing karyawannya itu jumlah penghasilan neto itu dikurang PTKP itu, maka hasilnya itu kan 118.785.000. Setelah menghitung PTKP-nya, lalu menghitung PPh 21-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan jadi untuk PTKP Desa itu sebesar 63 dan untuk PTKP sebesar 70 juta dan untuk Sugeng itu PTKP-nya 54 juta, begitu seterusnya sampai dengan Iwan itu PTKP-nya sebesar 4 juta. Nah, lalu di sini ada PHKP-nya itu didapat dari jumlah penghasilannya itu dikurang dengan PTKP, maka hasilnya itu 181.785.000 rupiah dikurang 63 juta rupiah, maka hasilnya itu 118.785.000 rupiah. Lalu untuk Wansen itu 94.992 juta rupiah
Lalu untuk Wansen itu 94.952 juta rupiah dikurang 72 juta rupiah, maka hasilnya 22.952 ribu rupiah. Dan untuk Sugeng itu di sini 94 juta rupiah, 94 juta 952 ribu rupiah dikurang dengan 54 juta, maka hasilnya itu 40 juta 952 ribu. Lalu untuk Yadi itu 106 juta 221 ribu rupiah dikurang dengan 54 ribu, maka hasilnya 52 ribu 52 juta 821 ribu. Dan untuk Daniel itu itu 83 juta 83 ribu rupiah, 83 juta 83 ribu rupiah dikurang 63 juta, maka hasilnya 20 juta 83 ribu rupiah. Nah, jadi untuk PPh 21 ini, nah setelah menghitung PTKP, di sini menghitung PPh 21. Nah, setelah mengetahui PTKP-nya itu, di sini ada 5 karyawan yang masih dihitung PPh-nya, PPh 21-nya, yang yaitu di mana untuk Dester itu PPh 21-nya itu sebesar 12.817.750 rupiah, dan untuk Wanser itu sebesar 1.147.600 rupiah, dan untuk Sugeng itu sebesar 2.047.600 rupiah. Dan untuk di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini ada tabel kolom yang lumayan banyak ya teman. Status penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, BPJS, jumlah penghasilan neto, PPKP, PHKP, dan PPh 21. Nah, jadi ini kita isi sampai penghasilan bruto dan THR. Nah, jadi ini disesuaikan dengan data di buku 1 halaman 172. Versinya teman-teman, yaitu masa kerja, penghasilan bruto, lalu THR-nya dipindahkan ke Excel ini. Nah, jadi tabel ini adalah tabel PPh perhitungan 21 versi dari PT Sugus. Nah, ini sebagai auditor kita itu tidak percaya begitu saja dengan data yang diberikan oleh klien kita. Makanya kita membuat yang pertama itu membuat rekapan dari dapat kita lihat di buku 2 halaman 130. Di sini betul atau tidak jumlahnya yang disetor itu dan dilaporkan itu adalah 119.877.000. Nah, ternyata setelah dicek rekapan bukti pembayaran pajaknya itu ternyata betul. Di sini PPh pasal 21-nya itu yaitu 19.877.000 sesuai dengan yang dilaporkan di PT Sugus. Nah, jadi untuk perhitungan PPh 21 ini kita harus melakukan perhitungan ulang, tidak asal percaya oleh klien kita. Nah, di sini dapat kita lihat di buku 1 halaman 172. Nah, jadi dari perhitungan di atas ini indeks M21 ini adalah untuk menghitung PPh 21, yang dimana data yang dimasukkan itu cuma sampai THR aja. Jadi kita anggaplah penghasilan bruto ini adalah A, yaitu sebesar 195 juta. Nah, jadi 195 juta ini didapat dari mana? Nah, jadi 195 juta ini dapat dari penghasilan bruto per tahun, yaitu 180 juta ditambah THR-nya itu 15 juta, maka hasilnya 195 juta. Begitupun dengan Wansen, yaitu 96 juta ditambah 8 juta, maka hasilnya itu 104 juta. Lalu untuk Sugeng itu juga sama, 96 juta ditambah 8 juta, maka hasilnya itu 104 juta. Ya, begitupun juga dengan Yadi, yaitu 108 juta ditambah 9 juta, maka hasilnya itu 117 juta. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan si Iwan. Maka itu
Iwan itu dari total penghasilan brutonya per tahun itu 46.200.000 ditambah THR-nya 3.850.000, maka total penghasilan brutonya itu 50.050.000. Nah, lalu untuk biaya jabatannya itu, nah di sini yaitu 6 juta. Nah, jadi 6 juta itu didapat dari mana? Jadi total maksimalnya itu dari sini tuh 5% dari total penghasilan bruto. Tetapi maksimalnya itu adalah 6 juta. Maka hasilnya itu akan lebih, tetapi untuk biaya jabatan itu udah ada ketentuannya, maksimal itu 6 juta. Begitupun seterusnya, kalau dikalikan itu 5% dikali 15%. Maka begitupun juga seterusnya sampai dengan si Iwan. Nah, seterusnya itu begitupun seterusnya kalau dikalikan, sama ya teman-teman. Lalu ada BPJS. Nah, jadi BPJS di sini kalau kita lihat dari data PT Sugus di halaman 203 dan 222, kalian itu bisa cek ya teman-teman. Sebetulnya itu tidak ada data BPJS-nya. Kalau kita lihat iuran si Destri ini di halaman 208 itu totalnya itu sebesar Rp7.219.000. Maka begitupun selanjutnya. Untuk jumlah penghasilan netonya itu didapat dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS, maka itu hasilnya itu sebesar Rp181.785.000. Nah, begitupun selanjutnya untuk Wansan yaitu 104 juta ditambah 5.200.000 ditambah 3.848.000 rupiah, 3.848.000 rupiah, maka hasilnya 94.952.000 rupiah. Juga dengan Sugeng dan begitu juga seterusnya sampai dengan lalu untuk jadi untuk menghitung PTKP ini dari masing-masing karyawannya itu jumlah penghasilan neto itu dikurang PTKP itu, maka hasilnya itu kan 118.780.000. Setelah menghitung PTKP-nya, lalu menghitung PPh 21-nya, yaitu sebesar 63 dan PTKP sebesar 70 juta dan untuk Sugeng itu PTKP-nya 54 juta, begitu seterusnya sampai dengan Iwan itu PTKP-nya sebesar 4 juta. Nah, lalu di sini ada PHKP-nya itu didapat dari jumlah penghasilannya itu dikurang dengan PTKP, maka hasilnya itu Rp181.785.000 dikurang Rp63 juta, maka hasilnya itu Rp118.785.000. Lalu untuk Wansen itu Rp94.952.000 dikurang Rp72 juta, maka hasilnya Rp22.952.000. Dan untuk Sugeng itu di sini Rp94.952.000 dikurang dengan Rp54 juta, maka hasilnya itu Rp40.952.000. Lalu untuk Yadi itu Rp106.221.000 dikurang dengan Rp54.000, maka hasilnya Rp52.821.000. Dan untuk Daniel itu yaitu Rp83.083.000 dikurang 63 juta, maka hasilnya Rp20.083.000. Nah, jadi untuk PPh 21 ini, nah setelah menghitung PTKP di sini menghitung PPh 21. Nah, setelah mengetahui PTKP-nya itu di sini ada 5 karyawan yang masih dihitung PPh 21-nya.
yaitu di mana untuk Dester itu PPh 21-nya itu sebesar Rp12.817.750, dan untuk Wanser itu sebesar Rp1.147.600, dan untuk Sugeng itu sebesar Rp2.047.600, dan untuk Siadi itu sebesar Rp2.923.150, begitupun terusnya. Maka di sini total PPh 21-nya itu yaitu sebesar Rp19.940.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan indeks 621.1 buku 2 pada halaman 130. Nah, untuk mengerjakan kolom tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor, kita bisa lihat di buku 1 yang dimulai pada halaman 186. Nah, untuk pengisian tanggal setor ini kita bisa lihat di bukti penerimaan negara penerimaan pajak. Di situ ada tanggal dan jam bayar. Nah, untuk tanggal dan jam bayar ini kita isi di tanggal setor, yaitu tanggal 9 bulan 2 tahun 2018. Nah, untuk pengisian kolom jumlah masa pajak Januari, kita bisa lihat di jumlah setoran, yaitu senilai Rp1.807.000. Nah, untuk pengisian tanggal lapor masa pajak Januari, kita bisa lihat di halaman 197 di penyampaian SPT elektronik pada tanggal penyampaian, yaitu pada tanggal 9 bulan 2 tahun 2018. Begitu juga seterusnya. Untuk bulan Februari, kita bisa lihat di halaman selanjutnya, yaitu halaman 187 di tanggal dan jam bayar, yaitu tanggal 9 bulan 3 tahun 2018, dan jumlahnya itu kita lihat di jumlah setoran senilai Rp1.807.000. Begitu juga untuk di tanggal lapor pada halaman 197 di penyampaian SPT elektronik pada tanggal penyampaiannya yaitu tanggal 9 bulan 3 tahun 2018. Nah, jadi untuk bulan-bulan selanjutnya tinggal kita isi saja. Nah, untuk perhitungan masa pajaknya itu hanya sampai di bulan November, karena untuk di bulan Desember, tanggal setor dan tanggal lapornya ada di bulan Januari. Lalu setelah itu kita totalkan seluruh jumlahnya, yaitu senilai Rp19.877.000.